نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخ Pratama? أخ Pratama كيف حالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. إخوة الإيمان، نلتقي من جديد في هذا المساء الطيب في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله تعالى، لأننا من ضمن المتحاسمين المجتهدين في طلب العلم وفي تعلم اللغة العربية. إخوة الإيمان، بالمباشرة سنأخذ درسا جديدا، يعني الدرس السادس سنتكلم فيه عن الأعمال أو الأنشطة اليومية، وكذلك الساعة والقاعدة الأساسية عن استخدام كلمة هل وهمزة أو الألف الاستفهام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحادثة أقرأها. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ الموضوع عن الحركة وعن الفعل لمن يريد الأنشطة بالنشاط اليومي. فبداية اليوم طبعا من استيقاظ من النوم، ثم بالصلاة وبالأنشطة الأخرى. طيب، هذه المحادثة بين علي وعمر. سأل علي إلى عمر: متى تستيقظ؟ متى تستيقظ؟ أجاب عمر: أستيقظ عند الفجر. أستيقظ عند الفجر. علي: أين تصلي الفجر؟ أين تصلي الفجر؟ عمر: أصلي الفجر في المسجد. أصلي الفجر في المسجد. علي: ماذا تفعل بعد الصلاة؟ ماذا تفعل بعد الصلاة؟ عمر: أقرأ القرآن. أقرأ القرآن. علي: ومتى تذهب إلى العمل؟ هنا ينقص أو ناقص لعلامات الاستفهام. ومتى تذهب إلى العمل؟ عمر: أذهب الساعة 7. علي: هل تذهب بالسيارة؟ عمر: لا، أذهب بالحافلة. أذهب بالحافلة. طيب، هذه المحادثة جارية بين علي وعمر. سأل عمر عن الأنشطة بعد استيقاظ من النوم، فسأل عن وقت استيقاظ النوم. متى تستيقظ؟ متى بمعنى kapan, tastayqizu, Anda bangun dari tidur. Istayqadha yastayqizu, makna bahasa Arabnya atau kata kerjanya. Mata tastayqizu, kapan Anda bangun dari tidur?
Atau bisa juga mata taqumu minan naum. Ya, boleh dengan mata taqumu minan naum. Mata tastayqizu. Jadi kalau tastayqizu maka maksudnya adalah sudah bangun dari tidur. Tapi kalau kita menggunakan dengan qama yaqumu maka ditambah dengan kata naum. Mata taqumu minan naum. Ya, kapan Anda bangun dari tidur? Ajaba Umar, Umar menjawab, astayqizu. Kalau kamu atau Anda laki-laki menggunakan tak di depan, tastayqizu. Kalau saya menggunakan aliful hamzah, astayqizu. Astayqizu. Ya, atau hamzah fathah, astayqizu, saya bangun tidur. Tastayqizu, kamu bangun tidur. Astayqizu indal fajri. Astayqizu indal fajri. Inda bermakna ketika, ya, bertepatan atau pada waktu al-fajri, waktu fajar. Indal fajri, yaitu ketika waktu fajar. Ma huwa waktu al-fajri? Waktu al-fajri adalah qabla as-subhi, qabla as-subh, qabla waktu as-subh. Sebelum waktu subuh beberapa waktu. Astayqizu indal fajr. Aina tusalli al-fajra? Aina tusalli al-fajr? Aina artinya apa kemarin? Di mana? Ya, aina di mana? Tusalli, shalla, yusalli. Ini kata kerja ya. Tadi istayqaza, yastayqizu juga kata kerja. Shalla, yusalli. Ana usalli dengan alif. Usalli, anta tusalli, nahnu nusalli menggunakan nah. Huwa yusalli pakai ya. Di sini anta berarti tusalli. Aina tusallil fajra? Di mana Anda salat subuh. Fajar di sini adalah salat subuh maksudnya. Umar, usallil fajra fil masjid. Usalli, saya salat fajar, salat subuh fil masjid, di masjid. Ali, madza, apa? Madza, apa? Taf'alu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Apa yang Anda kerjakan? Taf'alu, kamu kerjakan. Af'alu, saya mengerjakan. Taf'alu, kamu mengerjakan. Naf'alu menggunakan na, kami mengerjakan. Kami melakukan. Kalau menggunakan ya, yaf'alu berarti dia mengerjakan. Kita ulang ya. Taf'alu, kamu laki-laki mengerjakan. Mada taf'alu, apa yang kamu kerjakan? Gitu ya. Mada yaf'alu, apa yang dia kerjakan. Ya, kalau menggunakan alif, af'alu, maka menjadi saya mengerjakan. Mada taf'alu ba'da shalah, apa yang kamu kerjakan? Ba'da artinya adalah setelah. Ba'da shalah berarti setelah salat. Mada taf'alu ba'da shalah ya akhi? Mada taf'alu ba'da shalah ya ikhwani, ya akhi, ya sahibi. Umar, aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Aqra'u termasuk juga kata kerja ya. Termasuk juga kata kerja yang artinya membaca. Dari kata kerja dasar qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Saya sedang membaca atau saya membaca, aqra'u. Kamu membaca, taqra'u. Kita membaca, naqra'u. Jadi kalau saya menggunakan alif, ya, kalau kamu menggunakan huruf ta di depan, kalau dia laki-laki menggunakan ya, kalau kita banyak menggunakan na. Nahnu naqra'u. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Huwa yaqra'u. Ya, itu kata dasar dan kemudian ada beberapa dhamir yang inti untuk melatih kita berbicara, mengetahui atau menerapkan kata kerja tersebut. Fi'il sedang dikerjakan. Aqra'ul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Ali, wa mata tadhhabu ila al-amal? Wa mata, wa dan mata, kapan? Tadhhabu, tadhhabu dari kata zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu artinya pergi. Tadhhabu berarti anta tadhhabu, kamu pergi. Ana adhhabu, saya pergi. Nahnu nadhhabu menggunakan na. Huwa menggunakan ya menjadi yadhhabu. Huwa yadhhabu.
Nahnu nadhhabu menggunakan nun ya. Wa mata tadhhabu ilal amal? Dan kapan Anda berangkat pergi ilal amal, ke pekerjaanmu ya, atau pergi bekerja gitu ya. Al amal artinya adalah pekerjaan. Jadi maksudnya adalah kapan kamu pergi berangkat bekerja gitu ya. Umar, adhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Adhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Saya berangkat ya, as-sa'ata as-sabi'ah. Pada jam, sa'ah artinya jam, as-sabi'ah 7. As-sa'ah as-sabi'ah, jam 7. Adhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Saya berangkat pada jam 7. Kalau mau ditambah waktunya berarti sobahan, misalkan ya pagi ya. Adhabu as-sa'ata as-sabi'ata sobahan. Ya, nanti ada keterangan waktu. Baik. Ali, hal tadhhabu bis-sayyarah? Hal tadhhabu bis-sayyarah? Hal artinya apakah? Tadhhabu kamu pergi, bi dengan as-sayyarah mobil. Ya, sayyarah mobil pribadi. Hal tadhhabu bis-sayyarah? Apakah Anda pergi ya menggunakan mobil pribadi? Sayyarah. Umar, la, tidak. Adhhabu bil hafilah. Adhhabu bil hafilah. Saya pergi bil hafilah menggunakan mobil bus ya, dengan mobil atau menggunakan bus. Baik. Ini wahdatha kita pada sore hari ini. Sini ada mufradat ya, cukup banyak. Di sini ada saya tambahkan keterangan waktu ya, agar kita bisa menggunakannya. Jadi taib, astayqizu, saya bangun tidur. Tadi kalau kamu bangun tidur apa bahasa Arabnya? Diganti apa alifnya di depan? Fadhal. Kamu bangun tidur berarti apa bahasa Arabnya? Pratama? Tastayqizu. Nah. Ya, kalau kamu diganti dengan ta ya, tastayqizu. Kalau kita diganti dengan huruf na, nastayqizu. Nastayqizu. Gitu ya. Jadi astayqizu berarti saya bangun tidur. Tusolli, kamu sholat. Tusolli, kamu sholat. Kalau saya diganti dengan alif. Jadi usolli menjadi usolli, gitu ya. Kamu kerjakan atau kamu mengerjakan, gitu ya. Taf'alu. Saya mengerjakan diganti dengan alif menjadi af'alu. Kita mengerjakan diganti dengan nun menjadi naf'alu dan seterusnya. Jadi ada alif, ada ta di depan, ada ya dan ada nun, gitu ya. Kalau alif untuk saya, adhabu, saya pergi. Adhabu, saya pergi. Kita pergi, nadhabu, nadhabu. Kamu pergi, tadhabu. Baik, keterangan waktu najduhuna sobahan, sobahan pagi hari, sobahan pagi hari. Nanti kaitannya adalah dengan waktu ya, waktu atau jam. Sobahan pagi hari, sobah itu pagi. Sobahul khair, selamat pagi. Ya, sobahun nur, selamat pagi juga. Sobahus surur, gitu ya. Baik, sobahan berarti pagi hari. Zuhran, zuhran waktu zuhur, ya. Bisa juga naharan siang hari, naharan siang hari. Zuhran, jadi waktu zuhur. Masaan, sore hari, masa. Jadi masa itu adalah waktu sore ya, di mana ibu-ibu juga waktunya untuk masak. Ya, masa sore hari. Baik. Lailan, malam hari. Lailan. Ya, lailan malam hari. Muntasoful lail. Muntasof itu artinya pertengahan. Muntasof pertengahan. Jadi muntasoful lail berarti pertengahan malam. Astayqizu muntasofal lail. Saya bangun tidur pada pertengahan malam. Astayqizu muntasofal lail. Baik. Qariban, qariban dalam waktu dekat. Qariban dalam waktu dekat. Qariban insyaallah. Mata satadhabu ila Jawa? Qariban insyaallah. Dalam waktu dekat insyaallah. Jadi bisa dipakai ya kata qariban untuk menyatakan bahwa waktu yang akan kita kerjakan adalah menandakan waktu yang dekat ya. Qariban insyaallah. Mata tatazawwaj? Ya qariban insyaallah ya akhi. Nah, gitu ya. Nah.
طيب تفضل أخ Pratama مع الأخ رافي بتطبيق المحادثة بين علي وعمر. تفضل. بسم الله. نعم. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى العمل؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. طيب ما شاء الله. بارك الله فيك. هناك عندما نريد أن نتكلم ونطبق المحادثة نحتاج إلى الذوق الأصوات العربي. Kita perlu bahasanya ada intonasi gitu ya dalam membaca teks bahasa Arab ya, tidak boleh datar gitu aja, jadi ada intonasinya ya, kita untuk melatih gitu ya, melafazkan huruf-huruf bahasa Arab ya, sesuai dengan makhrajnya ya, makhrajul huruf, dan juga ada intonasi dalam pengucapannya. Baik, Ibu Nurjana ya. طيب 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 نطبق معي. أنا علي. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى العمل؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. طيب. بالحافلة. Ya, بالحافلة. ممتاز. طيب. Jadi di sini ada beberapa ibarah, ungkapan yang bisa diterapkan. Misalkan ماذا تفعل؟ ماذا تفعل في المساء? Apa yang akan kamu kerjakan nanti sore? Fil masa. Jadi di waktu sore. Mada taf'alu ba'da hada? Apa yang akan kamu kerjakan setelah ini? Ya, mada taf'alu. Mada taf'alu ba'da dirasah? Apa yang kamu kerjakan setelah belajar? Mada taf'alu ba'dal amal? Apa yang kamu kerjakan setelah kerja gitu ya? Adhabu atau arji'u ilal bait. Kembali ke rumah. Bisa seperti itu ya. Jadi bisa dikembangkan mada taf'al. Apalagi mata tadhhabu ila al-Madinah, mata tadhhabu ila, itu ibarah ya, itu ungkapan kita bisa mengembangkan sendiri dari kata mata tadhhabu ila ya, boleh dikembangkan jadi al-amalnya diganti. Misalkan mata tadhhabu ila suq, kapan kamu pergi ke pasar gitu ya. Mata tadhhabu ila usratika fi Jawa, kapan kamu akan berangkat ya ke keluargamu yang ada di Jawa misalkan. Mata tadhabu ila baiti, kapan kamu akan berangkat ke rumahku ya, bisa diterapkan dan dikembangkan dengan kata-kata yang lainnya sehingga bisa bervariatif. Taib ya. Nah di sini berbeda, yang di atas ini tadhabu ila yang artinya berangkat ke ya, berangkat ke, ila itu artinya ke, tapi kalau tadhabu bi menandakan alat transportasinya gitu ya, menggunakan bi menandakan alat transportasinya. Jadi berangkat menggunakan apa? Mata tadhabu, atau misalkan bima tadhabu, dengan apa kamu, bima tadhabu ilal madrasah, artinya kamu berangkat ke sekolah menggunakan apa gitu. Jadi menggunakan bi di situ ya. Bima, dengan apa? Tadhabu ilal madrasah, kamu berangkat ke sekolah. Bima tadhabu ilal maktab atau ila diwan, dengan apa Anda berangkat menuju ke kantor? Azhabu bi, jawabannya
digunakan dengan bi juga. Azhabu bil hafilah al-'amah. Ya, saya berangkat dengan kendaraan umum, misalkan ya. Angkutan umum itu bil hafilah al-'amah, angkutan umum. Ya. Jadi bisa dikembangkan seperti itu. Mata tadhhabu ila, bima tadhhabu ila, itu namanya adalah ungkapan, ya, ungkapan atau ta'birat al-arabiyah yang kemudian kita bisa mengembangkan sendiri. Dikembangkan sendiri. Mata tadhhabu ila baiti Muhammadin, ya, kapan kamu berangkat ke rumah ataupun ya menuju ke rumah Muhammad misalkan, ya, berkunjung. Baik. Dzalika nantaqilu ila al-mufradat 'ala as-sa'ah. As-sa'ah, ya, waktu. Sa'ah artinya waktu. Sa'atun artinya waktu atau jam, ya. Kata dasar artinya adalah jam, tetapi jam itu ada dua. Yang pertama adalah jam secara benda, yang kedua adalah jam secara waktu. Saya ulangi ya. Sa'ah, kata sa'ah itu bermakna dua. Yang pertama berkaitan dengan bendanya, benda jam tangan, jam dinding, itu sa'ah juga. Yang kedua, sa'ah itu menunjukkan waktunya, gitu ya. Perputaran waktunya itu juga namanya sa'ah, gitu ya. Sa'ah. Taib. Nah, di sini ya, dalam bahasa Arab itu sa'ah itu dibatasi sampai 12 saja. Ya, sampai 12. Terus bagaimana untuk keterangan selanjutnya? Ditambah dengan keterangan waktu tadi, misalkan jam 2, ya, jam 2 malam atau jam 2 siang. Jadi kalau malam berarti lailan, ya, kalau siang naharon. As-sa'ah ats-tsaniyah naharon. As-sa'ah ats-tsaniyah lailan, seperti itu. Jadi digunakan keterangan waktu, ya, dia terakhirnya sampai 12. Baik, kita lihat di sini, saya bacakan as-sa'atul wahidah. Kata terakhir disukunkan saja. As-sa'atul wahidah. Jam 1. Wahidah 1. As-sa'atu tsaniyah, jam 2. As-sa'atu tsalitsah, jam 3. As-sa'atu rabi'ah, jam 4. As-sa'atul khamisah, jam 5. As-sa'atu sadisah, jam 6. As-sa'atu sabi'ah, jam 7. As-sa'atu tsaminah, jam 8. As-sa'atu tasi'ah, jam 9. As-sa'atul 'ashirah, jam 10. As-sa'atul hadiyata 'asyrah. As-sa'atul hadiyata 'asyrah, jam 11. As-sa'atu tsaniyata 'asyrah. Oke, saya ulangi. As-sa'ah ada 12. As-sa'atul wahidah. Ya, mungkin bisa diulangi ya ucapan saya, mungkin dalam hati sambil dihafalkan. As-sa'atul wahidah, ya, jam 1. As-sa'atu tsaniyah, jam 2. As-sa'atu tsalitsah, jam 3. As-sa'atu rabi'ah, dipanjangkan ya, jam 4. As-sa'atul khamisah, jam 5. As-sa'atu sadisah, jam 6. As-sa'atu sabi'ah, jam 7. Jam 7. As-sa'atu tsaminah, jam 8. As-sa'atu tasi'ah, jam 9. As-sa'atul 'ashirah, jam 10. As-sa'atul hadiyata 'asyrah. U'idu. As-sa'atul hadiyata 'asyrah, jam 11. As-sa'atu tsaniyata 'asyrah. As-sa'atu tsaniyata 'asyrah, jam 12. Jadi untuk keterangannya, tafadhol bisa digunakan pagi hari, misalkan as-sa'atu sadisatu sabahan. As-sa'atul khamisatu masa'an, berarti jam 5 sore. Gitu ya. As-sa'atu tsalitsatu naharan, berarti jam 3 siang atau jam 3 sudah mendekati sore ya. Tapi itu penggunaan keterangan waktu ya, dan di sini adalah untuk waktunya jam 1 ya. Jadi kita harus menghafalkan di sini kata wahidah, al-wahidah
tetapi berbeda dengan angka yang biasa ya. Ini angka at-tartib namanya, angka tartib yaitu angka yang berurutan, ya, urutan maksudnya untuk yang ke, gitu ya. Jam yang pertama berarti as-sa'atul wahidah. Jam kedua berarti as-sa'atul tsaniyah. Gitu ya. Baik. Man yuhawil? Ada yang mau mencoba? Silakan untuk menyebutkan bahasa Arabnya Ana, dari Ustaz. jam. Masya Allah. Fadhali, Bu Nur. Ana. Naam. Ana Ustaz. Ya, Bu Nur ya. Bu Nur, kemudian nanti Ashraf. Dari awal ya. Ya. Tafadhal. As-sa'atul wahidah, as-sa'atus saniyah, as-sa'atus salisah, Naam. as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atus sadisah. Naam. Jam 7. As-sa'atus sabi'ah, Naam. sabi'ah, Sabi'ah. as-sa'atus sabi'ah, Mm-mm. as-sa'atus saminah, Mm-mm. as-sa'atus saminah, as-sa'atut tasi'ah, tasi'ah, 10, 10. as-sa'atul asirah, Naam. asirah, asirah, Ashirah. Naam. as-sa'atul asirah, Naam. Sahih. as-sa'atul hadiyata asrah, Naam. as-sa'atus saniyata asrah, Mumtaz. saniyata asrah. ممتاز بارك الله فيك ابو نور ان شاء الله. طيب اخ رفيق تفضل. باقي نعم بسم الله. Nah, Ustaz. نعم تفضل. الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الساعة السادسة، الساعة السابعة، الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، الساعة الحادية عشرة، نعم. الساعة الثانية عشرة. طيب ممتاز ممتاز ان شاء الله. بارك الله فيك اخ رفيق Bahaki. اخ Anggi Pratama تفضل تحاول. As-sa'atu wahidah, نعم. as-sa'atu saniyah, نعم. as-sa'atu salasah, ثالثة. salisah, نعم. as-sa'atu rabi'ah, as-sa'atu khamisah, as-sa'atu salisah, نعم. as-sa'atu sabi'ah, Mm-mm. as-sa'atu salisah, ثامنة. ثامنة. نعم. نعم. as-sa'atu tasiyah, نعم. as-sa'atu 10. ashirah, نعم. as-sa'atu hadiyata asrah, نعم. as-sa'atu saniyata asrah. نعم. الساعة الثانية عشرة. طيب كيف نقول السؤال عن الساعة؟ Dalam Al-Quran kata as-sa'ah itu diartikan sebagai yaumul qiyamah, ya, hari kiamat. As-sa'ah artinya adalah waktu yang pasti, ya, waktu yang sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaifa nas'al 'an as-sa'ah? Yani مثلا نسأل أخانا يعني كم ساعة الآن. Jadi kita bisa menggunakan kamis sa'atul an. Ada beberapa bentuk ya. Bisa menggunakan kamis sa'atul an. Jam berapa sekarang? Kam artinya berapa, as-sa'ah jam, al-an sekarang. Jam berapa sekarang? Kamis sa'atul an. Al-an sekarang. Kamis sa'atul an ya akhi. انظر إلى ساعتك. انظر إلى ساعة اليد. كم الساعة الآن؟ jam berapa sekarang? الآن الساعة الرابعة. الآن الساعة الرابعة. Nah, sekarang jam 4.
Atau bisa menggunakan metode yang kedua, ayatu sa'atin al-an. Ayatu sa'atin al-an. Bisa dua ya. Bisa kami sa'atul an atau ayatu sa'atin al-an. Artinya sama, jam berapa sekarang? Sama dengan ayu launin ya, sama. Jam apa kalau itu ya? Tapi di sini diartikan sebagai berapa? Ayatu sa'atin al-an sama dengan kami sa'atul an. Al-an as-sa'atul khamisah. Al-an as-sa'atul rabi'ah. Al-an as-sa'atul sabi'ah dan seterusnya. Bagaimana kemudian kalau kita ingin menggunakan kata kerja ya? Kita ingin mengatakan pada jam berapa kamu akan berangkat atau kamu akan pergi. Jadi menggunakan fi ayyi sa'atin satadhhab. Pada jam berapa kamu akan berangkat? Fi ayyati sa'atin satadhhab. Satadhhab artinya kamu akan berangkat. Kamu akan pergi satarji'u. Berarti fi ayyati sa'atin satarji'u. Pada jam berapa kamu akan pulang? Kembali. Gitu ya. Fi ayyati sa'atin sataqra'u. Pada jam berapa kamu akan membaca Al-Quran? Al-Jaridah, surat kabar. Ya, bisa dikembangkan seperti itu. Fi ayyati sa'atin, pada jam berapa? Fi ayyati sa'atin tarji'u minal amal. Pada jam berapa kamu kembali dari bekerja? Ya, bisa digunakan menanyakan kamis sa'atul an, ayatu sa'atin al-an, fi ayyati sa'atin satadhhabu, sataqra'u, satarji'u, dan seterusnya dengan kata kerja yang lainnya. Insyaallah nanti akan kita bumbuhi untuk kata kerja fiil dalam bahasa Arab sehingga bisa kita terapkan untuk menambah variasi kata kerja dalam penggunaannya. Baik. Ini Masya Allah sudah hafal ya untuk waktu, tinggal nanti dipraktekkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Ini ada al-qaidah al-qasirah, al-basitah, ada kaidah sederhana bagaimana kita fi istikhdami lahaful hal wa a. Bagaimana kita menggunakan kata hal dan a dalam bertanya. Baik, pada dasarnya makna dari hal dan a ini sama, yaitu apakah. Ya, apakah. Sedangkan tetapi nanti ada perbedaan penggunaannya. Ya, sedikit perbedaannya tetapi kita harus jeli dalam penggunaannya agar tidak salah. Taib hal adalah kata untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya na'am atau la. Jadi kalau kita ingin mengatakan ataupun bertanya ya yang jawabannya na'am atau la, maka menggunakan hal. Ya, menggunakan hal. Misalkan, apakah ini buku? Hal hadza kitabun? Na'am. Hadza kitabun. Baik. Hal hadza qalamun? Apakah ini pena, pulpen? Na'am. Hadza qalamun. Hal dzalika baitun? La. Dzalika masjid. Baik, itu dengan kata benda. Bisa dengan kata kerja, bisa. Hal qara'tal Qur'an? Qara'a artinya membaca. Qara'ta, kamu telah membaca. Hal qara'tal Qur'an? Kalau ya berarti na'am, qara'tu. La, lam aqra misalkan ya. Tidak, saya belum membaca. Hal satusafiru ghadan? Safara yusafiru artinya berangkat ataupun pergi ya, bepergian. Hal satusafiru ghadan? Apakah kamu besok akan bepergian? Ghadan artinya besok ya. Ghadan besok. Hal satusafiru ghadan? Kalau iya berarti na'am, kalau tidak la. Na'am sausafiru ghadan insyaallah inda sa'ah. Digunakan dengan inda ya. Pada jam inda sa'at sabi'ati subahan misalkan. Sausafiru ghadan inda sa'ati rabi'ati masa'an. Saya akan berangkat besok, bepergian berangkat pada jam 4 sore, masa'an sore. Taib itu untuk hal. Jadi fungsinya adalah satu, untuk bertanya yang jawabannya itu iya atau tidak. Ya, pilihannya iya atau tidak. Sedangkan untuk hamzah, ya hamzah a artinya sama apakah, sama-sama apakah, tetapi fungsinya berbeda. Ada fungsi tambahan untuk alif ini selain yang memberikan jawaban na'am atau la, sama ya. Jadi hamzah dan hal bisa untuk bertanya yang jawabannya
Naam atau la. Hal hada kitabun. Ahada kitabun. Boleh. Hal dzalika qalamun. Adzalika qalamun. Boleh. Hal dzalika baitun. Adzalika baitun. Boleh. Gitu ya. Tetapi ada fungsi khusus hamzah yang tidak dimiliki oleh hal. Yaitu pertanyaan untuk memastikan sesuatu antara dua pilihan. Pertanyaan untuk memastikan sesuatu antara dua pilihan. Bukan iya atau tidak, tetapi mencari kepastian mana yang benar atau mana yang dikehendaki. Ya, contohnya, a'anta tabibun am muhandisun. A'anta tabibun am muhandisun. Hadzal rajul yatahayyar. Ini orang ini meragukan gitu ya. Dalam profesinya apakah dia ini seorang dokter atau insinyur misalkan gitu ya. Maka kita ingin mendapatkan kepastian salah satu di antara tabib atau muhandis. Maka cara bertanya adalah dengan hamzah, bukan dengan hal. A'anta tabibun am muhandisun. Ditambah dengan am di tengah. Am ini artinya atau. Ataukah ya. A'anta, apakah Anda ini tabib, seorang dokter, am ataukah muhandis, ataukah insinyur? Gitu ya. A'anta tabibun am muhandis. Itu dengan kata sifat gitu ya, atau profesi. Bisa juga dengan kata kerja. Atashtaril kitaba am al-haqibah, atau dibaca mimnya kasrah, amil haqibah. Atashtaril kitaba amil haqibah. Anda ini mau membeli buku, kitab atau tas, gitu ya. Itu tidak membutuhkan na'am atau la, tetapi membutuhkan salah satu di antara dua hal itu. Mohon maaf ya, lita'tili syabakah internet. Mohon maaf tadi tiba-tiba terputus. Alhamdulillah bisa masuk kembali. Baik. Suara saya terdengar jelas ya? Wadih, insyaallah. Terdengar Ustaz. Baik, syukur. Baik. Nah, nuwasil, kita lanjutkan bahwa hamzah ya, menggunakan kata hamzah untuk bertanya. Jadi untuk pilihan. Bisa untuk bertanya tentang keinginan kita untuk jawaban na'am, iya atau tidak. Yang kedua adalah untuk mencari kepastian di antara dua pilihan tersebut. Ya, anta tabibun am muhandis. Saudara, kamu ini seorang dokter atau insinyur? Maka jawabannya bukan na'am atau la, tetapi apakah tabib atau muhandis? Ana muhandis. Seperti itu ya. Kalau dia benar-benar muhandis. Ana tabib. Kalau dua-duanya ya ana muhandis wa tabib gitu ya. Jadi untuk memberikan jawaban ya, atas kepastian tersebut. Jadi atashtaril kitaba amil haqibah. Ataqra'ul Qur'ana amil jaridah. Kamu baca Quran atau koran gitu ya. Nah, jadi pilihan. Maka pilihannya apa? Ashtaril kitab. Saya akan membeli kitab, buku. Ashtaril kitab wal haqibah. Boleh saja dua-duanya dijawab, boleh gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah untuk memastikan ya, untuk memastikan, bukan untuk iya atau tidak. Itu tambahan fungsi dari hamzah. Kita dapati nanti di beberapa teks gitu ya dalam bahasa Arab. Jadi seperti itu untuk fungsinya kalau menggunakan hamzah gitu ya. Apalagi ada am di tengah. Am artinya ataukah. Jadi kalau ada ataukah berarti ada pilihan di situ ya, ataukah. Baik. Yang berikutnya adalah contohnya untuk bertanya dengan pertanyaan yang negatif. Ya, pertanyaan negatif. Alam, tidakkah artinya? A itu apakah, lam tidak. Apakah tidak? Ya, jadi diartikan tidakkah taqra'u kalamullah. Tidakkah kamu membaca kalamullah atau Al-Qur'an? Alam taqra' kalamullah. Jadi setelah lam itu disukunkan fiilnya. Alam taqra' kalamullah. Alam taqra' kalamullah.
Jadi kalau ada pertanyaan yang sifatnya negatif, ini kan negatif ya. Tidakkah kamu membaca ayat Al-Quran? Maka jawabannya bukan na'am, tetapi bala. Bala. Bala itu artinya adalah iya, ya. Iya artinya, tetapi iyanya itu adalah untuk menghilangkan kata negatifnya. Contohnya gini, kalau misalkan alam taqra kalam Allah, tidakkah kamu membaca kalam Allah? Kalau jawabannya na'am, iya. Berarti iyanya itu mengiyakan bahwa kamu tidak baca Al-Quran gitu loh. Karena pertanyaannya negatif. Beda dengan apakah kamu membaca Al-Quran? Iya, saya membaca Al-Quran. Tetapi kalau ini, apakah kamu tidak membaca Al-Quran gitu ya? Atau tidakkah kamu membaca Al-Quran? Kalau jawabannya na'am, iya, berarti na'am itu menyatakan bahwa kamu tidak membaca Al-Quran. Tetapi kalau jawabannya dengan bala, bala artinya iya. Bala artinya iya, pasti. Pastinya itu dengan apa? Iya, saya membaca Al-Quran dan menghilangkan kata negatif pada alam yang artinya tidak. Gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kegunaan hamzah ya, selain juga untuk jawabannya na'am, alhamdulillah juga untuk pertanyaan yang positif ya, anta tabibun positif. Kemudian asyaribtal qahwah, apakah kamu minum kopi, itu juga positif. Tetapi kalau alam taro kaifafa ana rabbuka bi ashabil fil, ya, itu ada kata alam. Nanti dilihat dalam Al-Quran kata-kata yang ada alamnya, atau dengan alaisa, alaisa atau alastu birabbikum, ya kan? Alastu birabbikum, qalu bala, atau bala syahidina, gitu ya. Ada kata bala syahidina, iya tentu, artinya tentu. Alam taqra kalam Allah, bala, bala aqra'u kalam Allah, tentu saya membaca kalam Allah. Itu fungsi daripada hamzah atau alif atau harful istifham, ya, hamzatul istifham ya, hamzatul istifham, dan juga kata hal dalam bertanya. Jadi kalau bentuknya positif dan membutuhkan jawaban iya atau tidak, bisa dengan hal atau dengan hamzatul istifham. Tetapi jika untuk memberikan kepastian antara dua hal ataupun untuk bertanya tentang dengan menggunakan pertanyaan negatif bentuknya, maka menggunakan hamzatul istifham. Hamzatul istifham. Taib. Ini materi kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Hal fikumul al-as'ilah? Fadhal. Al-matruha insyaallah sanujibu insyaallah bismillah. Tafadhal. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada kosakata yang belum jelas, ya boleh ditanyakan. Bu Nur, ada yang mau tanyakan? Tafadhal. Belum, Ustaz. Baik, insyaallah. Belum ya. ada. Alhamdulillah sampai di sini mengerti. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kalau ada yang belum difahami, boleh silakan ditanyakan saja, bisa di grup ataupun langsung via WhatsApp saya boleh ya. Insyaallah maftuh insyaallah. Ya, Ustaz. Ya, terakhir adalah untuk ini ya, latihan menulis seperti biasa. Untuk Betul, nanti berlatih untuk menulis ya. Masih menggabungkan huruf ya. Menggabungkan huruf ya, jim, ha dan kha. Ya, jim di awal, di tengah dan di akhir, ha sama ya. Sama polanya sama. Jim, ha, kha sama dalam penulisannya. Bisa disambung, bisa menyambung. Ya, bisa disambung dengan kata berikutnya. Bisa disambung dengan kata sebelumnya, bisa menyambung dengan kata berikutnya. Huruf jim jadidun. Jadidun artinya baru. Ya, jadidun baru. Masjidun masjid. Sirajun cahaya. Sirajun cahaya. Ya, cahaya. Habibun. Habibun kekasih. Habibun kekasih. Bahrun. Bahrun. Mana bahrun? Bahrun. Ada yang tahu artinya bahrun? Laut, ya, mumtaz. Laut ya. Bahrun laut. Naam. Misbahun. Misbahun. Misbahun.
lampu Oh. ya, lampu. Misbahun, lampu. Khamsatun, 5 ya. Sakhanun. Sakhanun. Ada yang tahu kata sakhanun? Piring ya, Ustaz? Piring sahnun. Piring sahnun. Oh, Sakhan sahnun. itu dari kata hangat ya. Ma'un sakhin, air yang hangat atau dafi. Sakhon itu adalah penghangat ruangan. Ya, kalau di Timur Tengah itu bisa menggunakan mukayyaf AC dan juga menggunakan sakhan. Menggunakan penghangat ruangan untuk musim dingin, sakhan ya. Sakhan penghangat ruangan. Wasikhun Kotor ya, Ustaz? iya, kotor ya. Kebalikan dari nazifun. Wasikhun, nazifun. Baik. Foto nanti bisa diikuti ya kosakata ini. Insyaallah belum sempat kita imla ya, tapi nanti insyaallah ada waktu khusus untuk imla. Saya imlakan untuk kosakata baru insyaallah. Ya, berikutnya ini ada tadribat ya, silakan dikerjakan. Dan masyaallah untuk latihan at-tadribul awal insyaallah mumtaz. Sudah gampang ya insyaallah ya. Untuk latihan-latihan seperti itu nanti kita kembangkan dengan soal-soal yang lainnya yang lebih variatif insyaallah. Baik. Ini biasa nomor 1 menjawab soal, nomor 2 adalah merangkai kalimat. Ini yang nomor 1 dari tadrib tsani ini ada kesalahannya. Dhahabta ini haknya bukan tasydid tetapi fathah ya. Dhahabta. Ya. Jadi antum gabungkan. Ini masih acak, kemudian antum susun dengan benar. Yang ketiga adalah bu' as'ilatan lil ajwibatil atiyah. Berikanlah pertanyaan dari jawaban berikut. Amsi zurtu sadiqi fil Madinah. Zurtu artinya berkunjung ya. Ziarah, berkunjung. Ya. Li afhamal Qur'an al-Karim. La ana muwazzaf. Ya. Fadhal antum letakkan soal-soal atau pertanyaan pada jawaban-jawaban berikut. Baik. إذا لم تكن هناك الأسئلة فنختتم هذا اللقاء وهذا تعليم بقراءة الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نلتقي يوم الغد غدا في الموعد 7 في المساء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran lakum, jazakumullahu khairan.